Pak Menteri. Tapi penjelasannya to the point juga Pak Menteri, yang secara detailnya nanti bisa diserahkan secara resmi dan kami. Karena begini, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan surat kita kepada masing-masing kementerian yang menjadi mitra kita, semua sudah siap melaksanakan courtesy call maupun dengan Timja. Ya, dan hari ini Pak Menteri menyampaikan untuk koordinasi Timja di Kementerian Pendidikan untuk tetap kembali melanjutkan rapat kegiatannya yang dipimpin oleh Buya Muslim. Ya, nanti dengan Pak Ibu Sekjen atau siapa kira-kira yang bisa hadir untuk ditindaklanjuti beberapa program kegiatan kita, terutama yang disampaikan tadi, baik yang ke daerah dan lain sebagainya. Ya, kita sudah sepakat untuk itu. Karena tadi kita berjanji jam 13, saya tambah lagi waktu kurang lebih sekitar maksimum 30 menit ya untuk penjelasan dari Pak Menteri, dan setelah itu kita akhiri. Berapa? 15 menit bisa? Oke. 15 menit bisa selesai kita ketok. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Untuk beberapa topik mungkin saya ingin mengundang salah satu topik yang terpenting, mungkin isu mengenai guru honorer yang sekarang belum menerima gaji. Jadi saya ingin pertama meminta Bu Nunuk sebagai Dirjen GTK, PLT Dirjen GTK untuk menjelaskan isunya. Dan Bu Nunuk kalau bisa ditambah juga dengan mungkin kalau ada tambahan mengenai proses guru honorer tahun ini, silakan Bu Nunuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Terima kasih untuk terkait dengan gaji P3K. Saya akan mencoba menjawab yang sekarang terjadi. Tes, ya baik. Baik, saya ulang untuk gaji P3K seperti yang Bapak Ibu tanyakan pada forum ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk seleksi tahun 2021 yang sekarang ya prosesnya sedang diangkat, para guru itu sudah mengetahui bahwa dirinya lulus pada saat akhir ujian pertama dan ujian kedua tahun 2021. Dan itu terjadi sekitar bulan November 2021. Jadi ada anggapan guru jika sudah diumumkan lulus, mereka akan menerima gaji begitu. Karena kemarin juga ada pertanyaan kepada kami, kok 9 bulan gaji belum dibayarkan. Namun kami sampaikan prosesnya bahwa meskipun guru-guru tersebut sudah mengetahui dirinya lulus melalui akun SSC ASN masing-masing pada bulan November, bukan berarti gaji mereka akan terhitung sesuai saat pengumuman. Atau akan mendapat gaji sejak Januari tahun 2022. Meskipun dalam surat yang disampaikan oleh DJA kepada kepala daerah, gaji sudah mulai disediakan di DAU-nya masing-masing per Januari 2022. Kenapa? Karena ada proses pemberkasan seperti verbal berkas, pengajuan nomor induk ke BKN, serta proses pengangkatan dan penugasan di daerah masing-masing oleh pejabat pembuat komitmen, atau pemdanya masing-masing. Nah, pengumuman dari BKN sendiri itu setelah melalui proses yang panjang ya, mulai proses sesuai dengan yang ketentuan dalam peraturan perundangan atau proses sanggah, baru diumumkan tanggal 5 Januari. Sehingga proses paling cepat yang menurut perhitungan kami itu baru bisa diproses pemberkasan itu pertengahan Januari. Dan BKN memberikan kesempatan pemberkasan selama 3 bulan sampai bulan Maret. Sehingga paling cepat mereka baru akan diangkat, paling cepat ya Pemda yang sangat akomodatif akan mengangkat pada bulan April 2022. Namun berdasarkan data kami, itu rata-rata Pemda itu baru mengangkat pada bulan Juni atau Juli 2022. Sekaligus mungkin diperhitungkan mulai tahun ajaran baru. Sehingga jika proses administrasi kepegawaian berjalan baik, para guru tersebut baru akan menerima rapelnya pada bulan Oktober atau November. Jadi rapel itu tetap ada karena gaji itu sudah TMT sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan ini mungkin wajar saja karena di CPNS pun juga berlaku demikian, karena SK itu lebih dulu
dibandingkan dengan SKTMT yang diperoleh oleh guru itu lebih dulu dibandingkan dengan aplikasi amrah gaji, baik pusat maupun daerah. Namun demikian, sesuai dengan saran masukan pada forum ini, kami akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Lalu untuk tahun, sebagaimana yang tadi Pak Menteri sampaikan, untuk tahun 2022 ini sudah dimulai proses seleksi ASN P3K-nya. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi Juknis, saat ini berlangsung serentak di 3 region, mewakili seluruh daerah kabupaten kota yang mengajukan formasinya. Jadi kami sampaikan, kalau Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa tahun 2022 ini, kalau tahun 2021 alhamdulillah ada 300.000 formasi, tahun ini melalui kerja keras dari semua pihak, karena ada Panselnas yang terlibat di sini, berhasil mendapatkan formasi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 319.000 lebih. Dan tahun ini pada saat ini sudah mulai prosesnya. Insya Allah akan dimulai proses itu mulai bulan depan. Jadi kalau tadi Bu Sekjen menyampaikan anggaran akan digunakan dimulai awal bulan Oktober sampai Desember 2021. Harapannya seluruh proses dengan berbagai skema itu seluruh formasi 319.000 lebih akan terisi. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Bu Nunu untuk penjelasan yang sangat lugas dan jelas. Beberapa klarifikasi mengenai topik guru, ini ada beberapa topik besar kan. Yang pertama guru, saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan, tapi yang besar-besar dulu ya topiknya ya. Yang mengenai guru, tadi ada pertanyaan mengenai guru swasta lulus P3K kembali ke swasta, kenyataannya adalah tidak bisa sesuai dengan undang-undang ASN. ASN itu harus ditempatkan di instansi pemerintah, memang itu undang-undangnya, itu makanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, guru-guru swasta itu yang ikut tes P3K adalah mereka memilih untuk ikut seleksi, itu hak mereka untuk bergabung di sekolah negeri gitu. Jadi bukan karena mereka terpaksa atau karena mereka merasa kesempatan yang lebih baik atau mungkin mereka dibayar di bawah UMR. Nah, itulah isunya dan maksud kita dengan kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya mau diperjuangkan melalui RUU Sisiknas adalah untuk kita bisa memastikan bahwa paling tidak minimal UMR itu dilaksanakan, tapi kenyataan di lapangan tidak. Tapi sangat mengecewakan RUU Sisiknas tidak gol, tidak lewat prolegnas prioritas tahun ini. Jadi tidak bisa. Tadi ada pertanyaan lagi mengenai apakah guru PAUD akan bisa menjadi guru. Sayang sekali. Itu adalah masuk ke dalam RUU Sisiknas. Kita memasukkan guru PAUD, guru kesetaraan, dan guru pesantren formal. Masuk dan diakui pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sebagai guru. Tapi tidak gol. Ditolak RUU Sisiknas sebagai prolegnas prioritas. Jadi itulah makanya kenapa, dan ini kemungkinan kesempatan terakhir kita, tadinya di tahun ini, tapi tidak lewat. Jadi mungkin itu sebagai klarifikasi saja. Tadi ada yang menanya apakah sertifikasi bisa otomatis. Itulah alasan kita mengeluarkan kata tunjangan profesi daripada RUU Sisiknas yang diprotes berbagai pihak. Padahal tunjangan profesi tersebutlah yang sebenarnya memblokir guru untuk bisa mendapatkan tunjangan seperti ASN lainnya. ASN lainnya nggak pernah ada masalah menerima tunjangan, tapi karena guru di undang-undang guru dan dosen itu di tahun 2005 itu dikecualikan dan diberikan tunjangan profesi, itu dikunci dengan sertifikasi dan PPG, di mana tiap tahun PPG itu kapasitasnya cuma 60.000, bahkan itu harus dibagi antara guru baru, PPG prajabatan, dan PPG dalam jabatan. Bayangkan, makanya dari tahun 2005 sampai sekarang itu hanya 1,3 ya, 1,3 juta guru yang berasa hampir 20 tahun menunggu 1,3 juta. Ya 1,6 jutanya lagi ya bakal 20 tahun, 30 tahun lagi baru selesai. Nah itu tadi besar harapan kita sebenarnya RUU Sisiknas itu dampaknya kepada kesejahteraan guru. Makanya kami suka bingung waktu dibilang kami tidak peduli kepada kesejahteraan guru, padahal seluruh perjuangan kami dari 600.000 P3K sampai RUU Sisiknas adalah untuk kesejahteraan guru. Ini hal yang cukup menyedihkan buat kami di Kemdikbudristek. Oke, lalu mengenai jawaban tadi topik kedua mengenai 400 digital talenta. Ini mohon semoga mungkin ada yang menyimak presentasi kemarin di Raker DPR
Itu sudah saya jelaskan dengan sangat jelas. Secara struktur, jadi 400 tim ini ada di dalam anak perusahaan Telkom yang dikontrak sebagai vendor untuk Kemdikbud. Ini bukan tim di dalam Kemdikbud, ini dalam BUMN, ya. Dan yang dikontrak itu adalah anak perusahaan tersebut sebagai jasa pembangunan teknologi. 400 orang ini bukan skill set, bukan punya kemampuan seperti ASN atau yang lain. Ini adalah software engineer, data scientist, product manager, analis, skill set yang saya pun tidak punya itu skill set. Ini hanya spesifik, hanya berapa puluh ribu orang di Indonesia yang punya skill set tersebut ini, seperti perusahaan-perusahaan teknologi besar, dan mereka pergi, anak-anak muda yang meninggalkan perusahaan teknologi mereka untuk bergabung demi Indonesia. Jadinya mereka itu vendor. Jadi anggaran kita adalah untuk menyediakan jasa itu kepada perusahaannya. Dan 400 orang itu direkrut oleh anak perusahaannya Telkom. Jadi bahkan semua anggaran itu masuk dari pemerintah ke pemerintah lagi. Betapa elegannya dengan sistem itu. Jadi nggak pernah ada keluar itu anggaran, masih ke pemerintah. Nah, kenapa sempat heboh? Sempatnya heboh karena saya waktu lagi menjelaskan kepada di sesi PBB itu, saya lagi menjelaskan kepada mereka, dan itu yang membuat mereka tepuk tangan. Dan inovasinya apa terhadap itu? Inovasinya adalah bahwa tim dari Kemendikbudristek itu tidak memperlakukan mereka sebagai vendor. Mereka itu diundang oleh para dirjen-dirjen kita untuk memberi masukan, opini, survei dari lapangan, riset dari lapangan, untuk juga membantu dalam produk desain tersebut. Jadi perlakuan itulah yang membuat produk-produk kita, produk-produk kelas dunia. Untuk pertama kalinya ada kementerian di dalam Indonesia yang mempunyai, yang bisa menciptakan produk-produk kelas dunia 100% gratis dan dimiliki 100% oleh Kemendikbudristek selama-lamanya. Malah kenapa dikritisi? Ini bukannya udah menjadi kayak percontohan di dunia luar, harapannya jadi percontohan di semua kementerian di Indonesia juga gitu. Inilah sebenarnya cara kita menskalakan. Bagaimana kita melatih 1,6 ke 3 juta guru? Caranya biaya pelatihannya itu bisa triliunan, tapi dengan aplikasi kita bisa melakukan penghematan yang luar biasa. Membuat rapor pendidikan, berapa biayanya kampus-kampus kalau mereka harus mencari program-program kampus merdeka sendiri, Bu? Berapa itu kampus harus mengeluarkan uang untuk job fair festival? Kita melakukan satu platform digital, semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke bisa punya kesempatan yang sama, masuk MBKM, program teknologi dan lain-lain. Itu dampaknya teknologi. Lalu tadi mungkin ada beberapa topik lain, mungkin yang mengenai museum dan cagar budaya tadi saya sudah jelaskan, tapi nanti bisa tertulis dari Pak Dirjen ya. Tapi yang lain-lainnya, satu hal memang masalah formasi ini, terima kasih tadi sudah menyebut bahwa kami terus mencoba berjuang dengan Pemda-Pemda yang banyak memberikan sinyal-sinyal yang berbeda dengan kita, selalu lempar balik. Kenyataannya adalah kami juga sangat terbatas otoritas kami untuk bisa mendorong tersebut, makanya kami harus bekerja sama dengan Kemendagri. Kami juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak-pihak lain untuk menghasilkan itu. Jadi mohon kesabaran dari berbagai pihak, karena otomatis banyak masyarakat mengira ini guru tidak menerima gaji atau guru tidak SK-nya telat atau apa. Itu adalah kesalahan dari kami di Kemendikbudristek. Itu. Padahal perjuangan kami adalah untuk memberi kesempatan mereka ikut tes P3K dan selain itu. Saya sangat menghargai berbagai macam saran-saran seperti apresiasi untuk perawat situs, itu ide yang sangat baik. Guru mapel di bahasa daerah itu menjadi perhatian kita yang besar dan tentunya akan kita dalami. Satu klarifikasi mengenai Borobudur, Bapak Ibu, bahwa Borobudur itu pengelola utamanya adalah PT Taman BUMN. Tugas kami dan tim konservasi hanya di candinya saja. Jadi lokasi atau
Lokasi besarnya itu yang mengoperasionalkan dan di bawah kewenangan itu PT Taman BUMN. Jadi mohon biar jelas itu. 3 dosa pendidikan, klarifikasi. 3 dosa itu 3 hal. Satu adalah intoleransi, kedua adalah kekerasan seksual, ketiga adalah perundungan atau bullying. Ya, ini 3 dosa besar. Ya, ini adalah hal yang asesmen nasional untuk pertama kalinya di sejarah Indonesia, dan mungkin kita negara pertama di dunia yang mengukur itu per sekolah di dalam asesmen nasional kita. Resiko ketiga dosa tersebut. Jadi itu semoga itu bisa mengklarifikasi apa sengaja kita sebut dosa, Bu, biar jelas di daerah gitu. Tentu isu mengenai tidak adanya guru agama yang non-muslim itu merupakan suatu masalah yang sudah sering kita dengar dan akan kita dalami. Dan untuk universitas yang tidak memberikan 20 SKS tadi mungkin sudah diperjelaskan, Pak Dirjen juga sering sekali menyebut ini, kita sedang dalam proses melakukan berbagai macam disiplin dan sanksi untuk universitas yang tidak memberikan 20 SKS. Tapi jelas ya Bapak Ibu, itu artinya ketua prodi dan universitasnya melanggar peraturan dari Dirjen Dikti, karena mereka harus memberikan 20 SKS. Jadi banyak sekali kepala-kepala prodi yang sampai sekarang mungkin belum bisa menerima bahwa dia harus cepat-cepat melakukan semua mata pelajarannya dalam 5 semester yang paling kunci. Otomatis kalau 3 semester harus di luar prodinya, otomatis seluruh mata pelajaran itu harus dipadatkan ke 5 semester bagi anak-anak yang dapat kesempatan di luar. Nah, itu banyak yang belum menerima, Bu. Gitu. Belum menerima. Saya rasa satu hal lagi tadi mengenai digitalisasi, kami bukan hanya menyediakan aplikasi-aplikasi gratis untuk kepala sekolah, mahasiswa, dan guru-guru. Kami juga dalam 2 tahun terakhir ini menyebarkan, dan sampai akhir tahun ini, menyebarkan lebih dari 836.000 laptop kepada daerah-daerah, terutama daerah-daerah terpencil, untuk mereka bisa gunakan. Jadi ini dalam sejarah Indonesia belum pernah ada distribusi laptop sebesar ini. Mungkin ada beberapa daerah yang belum mendapatkan, tapi ini adalah salah satu program terbesar kita. Ya, dan mungkin sekian dari saya, masih banyak lagi tadi pertanyaan yang mungkin belum langsung bisa saya jawab, tapi itu bisa kami submit secara tertulis. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya pada dukungan DPD Komite 3 RI untuk transformasi Merdeka Belajar. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang sangat hangat, dan masukan-masukannya sangat berkualitas. Saya catat semuanya tadi. Jadi sekali lagi terima kasih, kami apresiasi sebesar-besarnya. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas jawaban dari pertanyaan beberapa anggota DPD RI yang disampaikan kepada Pak Menteri. Kami juga sampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut teknis dan lainnya yang belum sempat dibahas maupun ya disampaikan tadi, tolong masing-masing ditugaskan kepada Pak Dirjen atau Bu Dirjen atau Ibu Sekjen untuk menyampaikannya secara tertulis kepada DPD RI sebagai tindak lanjut kami untuk kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk kita sampaikan di lembaga ini nantinya pada saat sidang paripurna. Kira-kira seperti itu. Kami atas nama pimpinan Komite 3 menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Pak Menteri. Dan saya mengulang kembali lagi tadi seperti disampaikan oleh Bu Aka Epi bahwa kami ini Pak Menteri ada di 34 provinsi, jadi setiap daerah 1 orang mewakili ya. Komite 3, jika Pak Menteri atau Pak Bu Sekjen atau Bu Dirjen atau Pak Dirjen ada ke setiap daerah, undang Komite 3, pimpinan Komite 3, kemudian nanti akan menugaskan teman-teman yang ada di dapil itu untuk mendampingi dalam hal ya sosialisasi program dan lain sebagainya. Paling tidak misalnya kalau ada kegiatan di kampus atau apa dan sebagainya, teman-teman yang ada di daerah pada saat
berada di daerah akan mendampingi Pak Menteri maupun Dirjen, Sekjen, dan lain sebagainya yang kebetulan melaksanakan kegiatan di wilayah tersebut. Ya, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita ada sampaikan semacam kesepakatan ya nantinya sekaligus kesimpulan ya nantinya dibacakan oleh WKEP dan kemudian kita tanda tangani bersama Komite 3 DPD RI. Baik, terima kasih pimpinan. Ditampilkan di layar, kalau ada koreksi silakan. Ya, mohon sekalian dikoreksi oleh teman-teman anggota, baik juga dari pihak kementerian jika ingin ada koreksi atau tambahan. Kesimpulan dan kesepakatan rapat kerja Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, realisasi program kerja tahun anggaran 2022 dan rencana kerja tahun anggaran 2023, Jakarta, Selasa 27 September 2022. Setelah mendengar paparan, melakukan dialog serta tanya jawab secara intensif antara anggota Komite 3 DPD RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Komite 3 DPD RI memberikan apresiasi kepada Kemendikbud Ristek RI yang melaksanakan program kerja 2022 dan menyusun rencana kerja 2023. Selain itu, Komite 3 Komite 3 DPD RI mengapresiasi terbitnya PP nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai bentuk upaya regulasi melestarikan warisan budaya bangsa. Di samping itu, Komite 3 DPD RI mengharapkan Mendikbudristek RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Mohon sama-sama kita simak. 1. Memastikan pemenuhan kebijakan cagar budaya diantaranya A. Pendamping ke daerah mulai dari proses pendaftaran hingga penetapan. B. Pendamping tenaga ahli cagar budaya TACB dan oleh TACB nasional dalam kajian penetapan cagar budaya. C. Meningkatkan peran UPT kebudayaan untuk meningkatkan pelestarian cagar budaya di daerah. Dan D. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya, serta E. Mendorong pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah terkait pelestarian cagar budaya. Bagaimana? Ada koreksi? Lanjut. 2. Optimalisasi sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar khususnya di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar secara komprehensif, menyeluruh, dan terpadu. Oke, dari pihak kementerian juga. Nomenklaturnya gimana? Kurikulum Merdeka. Merdekanya, belajarnya hilang ya. Kurikulum Merdeka, mohon dikoreksi. Ketiga, berkenaan dengan kebijakan pengangkatan guru melalui program P3K. A. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempertimbangkan agar alokasi anggaran untuk pengangkatan guru di daerah pada program P3K bersumber dari dana alokasi khusus dan selain itu dari APBD, mengingat kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nasional. Sepakat? Sebentar, dari kementerian mau menjawab. Gimana Bu Sekjen? Untuk gaji guru tidak dari DAK, Bu. DAU. DAK itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin gaji ke DAK. Ya. Terima kasih Bu Sekjen. Ya, untuk tunjangan ada di DAK, Pak. Kalau gaji ada di DAU. Baik, koreksi. Tapi kalau ada berkaitan gaji dan tunjangan, nanti bisa dua-duanya dipakai aja, DAU dan DAK.
Iya Pak, bisa jadi gajinya nanti dialokasikan melalui DAU, tunjangannya melalui DAK, sebagaimana guru-guru yang lain. Dari alokasi DAU dan DAK. Dari dana alokasi khusus dan dari dana alokasi umum. Begitu aja. Selain dari APBD. Dan oke, lanjut ya. B. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan kepala daerah, provinsi, dan kabupaten kota menerbitkan surat keputusan pengangkatan bagi guru yang telah dinyatakan lulus persyaratan P3K beserta pemenuhan atas hak-haknya. Oke ya. 4. Menetapkan kebijakan afirmatif bagi guru honorer pada satuan pendidikan swasta agar guru mendapatkan honor minimal sesuai upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan perhatian pada satuan pendidikan swasta yang memiliki keterbatasan pendanaan. Sepakat? Lanjut ya. 5. Melakukan koordinasi Kementerian Dalam Negeri agar pengangkatan dan pengisian jabatan struktural oleh yang berlatar belakang profesi guru disesuaikan dengan relevansi jabatan yang akan diembannya. Lanjut. Bisa siapapun ada intervensi. Pengalaman saya, periode jadi bupati. Persoalan sekarang bijak dan bupatinya mengangkat guru itu menjadi camat, menjadi lurah. Nah ini kan orang nilai. Ini kan karena pada kita tidak bisa ngaku berapa dan di sini kan melakukan koordinasi, jadi bukan melakukan penetapan. koordinasi pun juga dengan Menteri Dalam Negeri pun dia tidak bisa ngaku. Oke, berarti di drop. Drop. Ada masukan lain? Drop ya. 6. Terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas yang diusulkan oleh pemerintah agar proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di Indonesia agar rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut memenuhi aspirasi, keinginan, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan. RUU-nya udah nggak ada, jadi hilangin aja nih. Karena tidak masuk prolegnas. Tidak, kalau kita mendukung, justru DPD mendukung percepatan RUU itu untuk dibahas, masuk dalam prolegnas. Ya itu, Ya, itu kita rubah berarti redaksinya. Lanjut ya. bahasanya diubah, mendukung kembali diajukannya Ya, untuk menjadi prolegnas. RUU. Rancangan Tapi gimana? undang-undang. Kapan acaranya? Ya, Tahun depan. terserah. Yang penting kita DPD harus memperlihatkan bahwa kita mengakui bahwa menteri ini sangat realistis dan objektif untuk masyarakat Indonesia. Saya udah bilang tadi, cocok calon presiden. Yang jadi persoalan, Ya, DPR kemarin menolak itu karena banyak penolakan dari masyarakat di daerah. tidak, problemnya itu karena mereka nggak baca tuntas. Ya, itu persoalan setelah kita dapatkan info dari Pak Menteri. Jadi, kalau Pak Menteri bilang bahwa RUU Sisdiknas ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak ada salahnya dari DPD lagi untuk mencoba memberikan rekomendasi mengangkat dukungan lagi dan merekomendasikan untuk supaya dibahas kembali. Saya kira Bahasanya. lebih tepat mendukung untuk membahas kembali. Iya. Kita punya pendapat, DPD tidak harus selalu dengan DPR. Iya. Iya. Kita punya kesulitan sendiri. Terima kasih. Dimasukkan, diganti redaksinya. Redaksinya diganti. Gini. Redaksinya ganti aja. Terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas, ya, DPD ya mengusulkan kembali untuk diajukan di prolegnas. Untuk di prolegnas, Ya, gitu aja. setuju, masukkan itu. Rasanya. Ya. Ini kan ide cerdas ini, saya kira.
untuk Biasa- diusulkan. Kalau di parlemen luar itu biasa ini begitu, orang cari panggung. Agar menjadi prolegnas. Ya, Menjadi Komite diusulkan tiga kembali mendukung menjadi diusulkan. prolegnas prioritas ya iya. Ya. Di tahun di berikut. masa sidang berikutnya. Ya, Itu mantap. aja. Cerdas itu. Di masa sidang Ya, yang akan datang gitu aja lah. ya. Supaya kita berkewajiban sosialisasikan. Ya kalau kan dua aja ini undang-undang. DPR setuju, DPD setuju, pemerintah setuju, selesai kan? Ya. Satu tidak setuju nggak selesai. Kita setuju, bayangkan banyak hal yang Cukup bagus ya? itu. Oke. Terkait dengan rancangan undang Sisiknas, Komite 3 DPR mendukung untuk diusulkan kembali menjadi rancangan prioritas Prolegnas agar proses penyusunan melibatkan seluruh Terkait dengan rancangan Pendidikan undang-undang di Indonesia. Sisdiknas, Komite 3 DPD RI mendukung untuk diusulkan kembali menjadi rancangan undang-undang prioritas Prolegnas tahun pada masa persidangan berikut. pada masa sidang tahun 2023 boleh. Ya, langsung aja 2003. Nggak bisa, sudah. Masa sidang berikutnya. Masa sidang aja lah. Tahun sidang berikutnya. Jangan tahun lah. Masa sidang aja. Saya yakin yang tolak ini nggak menang itu. Pak Menteri setuju kan diusulkan kembali DPD kan? Sangat setuju. Oh iya. Sangat setuju. Enggak, jangan kita usulin lagi. Jadi Terus dari kementerian kayaknya ogah-ogahan juga sama. Jadi begitu ya. Iya, iya. Masa tapi kita optimis. Tahun Tapi ini kan usulan kita, enggak apa-apa. Mohon maaf. Tidak ada Ini pengaruh. mohon izin Pak Menteri, mohon izin pimpin. Ini adalah sikap politik DPD. Ya, Ini sikap politik DPD. ya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi di situ dirubah sedikit, Bu. Menjadi rencana undang-undang agar proses penyusunan. Namun demikian, diharapkan proses penyusunannya melibatkan. Masalah mau kapan ya? gimana? Langsung saja. Prolegnas. Jangan dihitamkan semua. Dengan dalam penyusunannya dengan melibatkan seluruh ini gitu. Benar, terus pelayanan dalam penyusunan. Sama-sama. Sudah betul tadi. Loh, sudah betul tadi. Sudah betul tadi, no. Tinggal tambah kalimat sedikit aja. Iya. Udah ya. Sudah benar itu. Sudah selesai. Agar penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di sudah. Indonesia. Benar. Jelek Oh. itu. Agarnya dihilangkan. Proses penyusunannya gitu. Ya. Baik. Sudah? Diharapkan proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan proses penyusunan. Ya, agar-agar itu kan tidak bagus, lembek. Jadi hilangkan tuh agar. Mana bagian ngetik ini? Lama Interupsi sekali. pimpinan, Di depan interupsi pimpinan. Silakan Bu. Kayaknya mekanisme rapat kita tidak jalan. Tolong deh kalau mau bicara permisi. Mikrofonnya dikunci kalau habis bicara. Makasih. Dia nyala sendiri, Bu. Baik, terima kasih Bunda. Hilang. Sudah ya, lanjut ya. Optimalisasi serapan anggaran dan program kerja tahun 2022 secara komprehensif agar tercapai sasarannya yang telah ditetapkan. Oke. Terkait dengan implementasi program kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI tahun 2022-2003, Komite 3 DPD RI melalui tim kerja bidang pendidikan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu diharapkan dilakukan sinergi kerjasama dan pelibatan Komite 3 DPD RI dalam implementasinya
program dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di daerah yang secara teknis akan dikomunikasikan lebih lanjut. Termasuk KIP tadi ya. Gimana? Bu Sekjen, setuju? Pak Menteri gimana? Oke ya. Cukup. Di bawahnya itu coba tanda Di tangan. samping itu Komite 3 DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara proporsional. Baik, Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Mohon segera ditandatangani jika sudah menjadi kesepakatan bersama. Pimpinan, Ketua, itu apakah tidak perlu 3 pimpinan bertanda tangan situ bersama Pak Menteri? Cukup 1 aja. Kemudian yang kedua gimana janji kita naskah ini? Saya Setelah- bawa di tong sampah atau saya serahkan? Setelah tanda tangan nanti kita Ya. silakan kepada setiap anggota untuk Ya. menyampaikan titipan dari daerah masing-masing. Iya, beginilah Pak Menteri. Kadang-kadang belum selesai satu agenda mau cepat-cepat, ya, padahal kita sudah siapkan waktunya. Ada yang mau cepat-cepat, ada yang mau lambat-lambat. Ya, dinamika rapat memang begitu Pak Menteri. Mohon dimaklumi. Baik ya. Saya nanti persilahkan teman-teman sekaligus nanti kita foto bersama yang punya waktu ya untuk kita menyerahkan proposal masing-masing yang ada di daerah ya, terutama aspirasi yang diterima masing-masing di daerahnya untuk disampaikan langsung secara resmi di depan Pak Menteri sebagai bentuk ya Bahwa kita sudah menyampaikan. ya pertanggungjawaban kita di dapil masing-masing, kira-kira begitulah. Baik, terima kasih. Saya atas nama pimpinan Komite 3 DPD RI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Pendidikan ya beserta jajaran atas kehadirannya dalam rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI. Semoga rapat kerja kita hari ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.